Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat ya. Sehat semua? Ya, sehat. Baik. Sebelum kita mulai aktivitas, baiknya kita berdoa dulu agar kita diberi kelancaran ya dalam aktivitas pagi ini. Baik, kita mulai. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Ya, selesai, silakan. Selesai. Untuk sebelum mulai saya terangkan tentang definisi dari kepemimpinan, siapa yang tahu untuk definisi dari kepemimpinan? Silakan. Ada yang tahu? Silakan. Jawab Ibu. Nama Masrul Herudin, NIM 2021-2016. Definisi dari kepemimpinan yaitu orang yang dan mengarahkan anggotanya agar mencapai tujuan tertentu. Ya, oke. Itu tadi adalah definisi dari pemimpin ya. Jadi definisi dari kepemimpinan adalah proses menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang tugas pokok dari kepemimpinan ya. Di sini tugas pokok kepemimpinan itu adalah mengantarkan, kemudian memelopori, memberi petunjuk, mendidik, terus kemudian membimbing dan sebagainya agar para bawahan itu bisa mengikuti jejak mencapai tujuan organisasi. Ya. Kemudian untuk fungsi-fungsi kepemimpinan itu adalah fungsinya adalah sebagai perencana ya, atau fungsinya kepemimpinan itu perencanaan, kemudian memandang ke depan ya, kemudian pengembangan loyalitas, pengawasan, mengambil keputusan, pemeliharaan, dan menjalankan tugas ya. Coba silakan untuk apa namanya biar tidak terjadi apa namanya suara lain, dimatikan dulu yang tidak berkepentingan untuk mic-nya ya. Kemudian ada beberapa teori dasar dari kepemimpinan, ada 3 teori dasar kepemimpinan. Apa saja itu? Nah, ya. Jadi ada 3 teori dasar kepemimpinan. Satu, ya, teori genetis, kemudian teori sosial, dan teori ekologis. Jadi ditinjau dari sejarahnya itu perkembangan dapat dikemukakan atau perkembangan kepemimpinan itu dapat dikemukakan di sini ya, adanya 3 teori dasar kepemimpinan, yaitu teori genetis. Apa itu teori genetis? Ya, inti dari teori genetis adalah menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan atau the leader are born ya, dilahirkan, and not made, tidak dibuat ya. Nah, itu pemimpin itu dilahirkan berdasarkan bakatnya, bukan dibuat. Nah, menurut teori ini kepemimpinan diartikan sebagai traits within the individual leader. Jadi seseorang itu dapat menjadi pemimpin karena dilahirkan sebagai pemimpin dan bukan karena dibuat atau dididik untuk pemimpin sebagai pemimpin ya. Kemudian untuk teori sosial, apa itu teori sosial? Jadi inti aliran sosial itu adalah bahwa pemimpin dibuat, tidak dilahirkan. Nah, ini kebalikan dari kepemimpinan genetis ya. Nah, menurut teori ini, sukses tidaknya suatu pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat yang ada. Ya, untuk teori sosial. Apa itu teori sosial? Nah, inti aliran sosial
ini adalah bahwa pemimpin itu dibuat atau dididik, bukannya sebagai apa namanya dari lahir. Nah, ini kebalikan dari kepemimpinan atau teori kepemimpinan genetis ya. Kemudian menurut teori ini sukses tidaknya suatu pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat yang ada pada seseorang, tetapi justru yang lebih penting adalah dipengaruhi oleh sifat-sifat dan ciri-ciri kelompok yang didampinginya. Ya, kemudian teori ekologis. Nah, teori ekologis itu apa? Teori yang disebut atau teori ini mengatakan bahwa ya seseorang itu akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat. Jadi ekologisnya tuh seperti itu. Jadi menurut teori ini kepemimpinan itu dipandang sebagai suatu fungsi dari situasi ya, itu ya. Jadi maksud dari teori yang ketiga ini adalah menunjukkan bahwa betapapun seorang pemimpin telah memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik dan dapat menjalankan fungsinya sebagai anggota kelompok, sukses tidaknya kepemimpinan adalah masih ditentukan pula oleh situasi yang selalu berubah, yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan kehidupan kelompok yang didampinginya. Ya, nah itu. Kemudian tipe kepemimpinan itu ada beberapa, yaitu seperti tipe diktator, autokratis, demokratis, laissez-faire, ya, transaksional, ya, yang modern itu transaksional atau transformasional juga, ya, itu yang modern. Nah, kemudian fungsi kepemimpinan itu adalah ya membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tujuan kelompok dapat tercapai. Nah, seorang pemimpin itu tidak bisa asal memimpin, dibutuhkan keterampilan dalam memimpin anggotanya. Salah satu konsekuensi dari seorang yang diangkat menjadi pemimpin adalah harus mempunyai kemampuan dan keahlian yang lebih dibandingkan dengan para anggotanya. Beberapa kemampuan dan keahlian memimpin terdapat dalam fungsi kepemimpinan ya. Jadi dengan demikian untuk menjadi pemimpin yang efektif, seorang pemimpin harus memahami fungsi kepemimpinan terlebih dahulu. Jadi menurut Indra Farhudi dalam bukunya Bagaimana Memimpin Sekolah yang Efektif menyatakan bahwa fungsi memimpin atau fungsi kepemimpinan ada dua, yaitu sebagai fungsi berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, kemudian fungsi pemimpin yang bertalian dengan penciptaan suasana kerja yang sehat dan menyenangkan, ya. Nah, untuk fungsi kepemimpinan tersebut adalah untuk yang pemimpin berdasarkan tujuan yang yang hendak dicapai ya, itu bisa saya sampaikan seperti ini: memikirkan dan merumuskan dengan teliti tujuan kelompok. Nah, ya, kemudian membantu anggota kelompok, memberi dorongan kepada seluruh anggota, kemudian memberi kepercayaan. Itu adalah fungsi pemimpin berdasarkan tujuan yang hendak dicapai ya. Kemudian bertalian dengan fungsi pemimpin yang kedua, yaitu dengan penciptaan suasana kerja yang sehat dan menyenangkan, itu bisa diterangkan sebagai menunjukkan dan memelihara kebersamaan di dalam kelompok, kemudian mengusahakan suatu tempat bekerja yang menyenangkan, kemudian menanamkan dan memupuk perasaan kepada anggota, kemudian pemimpin dapat mempergunakan kelebihan yang terdapat pada pemimpin bukan untuk berkuasa, tetapi untuk memberikan sumbangsih kepada kelompok menuju pencapaian tujuan bersama, ya. Kemudian itu tadi adalah beberapa ahli yang mengatakan tentang fungsi dari kepemimpinan, ya. Nah, oleh karena itu sebagai pemimpin itu seharusnya dalam praktek sehari-hari selalu berusaha memperhatikan dan mempraktekkan kepemimpinan dalam
lingkungan, yaitu diantaranya bersikap adil, mendukung tercapainya tujuan, kemudian sumber inspirasi, yaitu ya pemimpin itu. Kemudian apa namanya, untuk menurut Hadari itu juga ada itu fungsi instruktif, kemudian fungsi konsultatif, itu fungsi dari pemimpin, gitu ya. Dan ada juga fungsi partisipasi, fungsi delegasi, itu yang disampaikan oleh Hadari. Kemudian fungsi pengendalian di sini. Ya, fungsi pengendalian pemimpin adalah bahwa kepemimpinan itu harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga bisa tercapai tujuan bersama secara maksimal, ya. Demikian itu tadi untuk fungsi kepemimpinan dan beberapa tujuan dari kepemimpinan. Nah, hal-hal apa yang mempengaruhi kepemimpinan? Nah, seperti itu. Kira-kira apa hal-hal yang bisa mempengaruhi kepemimpinan? Ada beberapa ya hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu komunikasi. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memberikan empati orang lain. Nah, kemudian memahami orang yang membedakan adalah seperti evaluator, ya, cara-cara berkomunikasi. Nah, itu hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan. Jadi cara berbicara, terus cara berempati kepada seseorang itu juga bisa menghambat, ya, kadang ketidakadilan dari seorang pemimpin, ya. Kemudian ada motivasi, bagaimana memotivasi, diberi motivasi atau tidak, itu juga mempengaruhi kepemimpinannya. Kemudian kerjasama, nah itu. Kemudian adanya konflik, nah itu ya. Jadi seperti itu apa namanya, hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ada beberapa tipe kepemimpinan, ya, macam-macam dari tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan karismatik juga ada, terus kepemimpinan paternalistis ada, bisa juga militeristik. Nah, ini kalau untuk di pelayaran itu termasuk yang militeristik itu bisa, ya. Karena apa? Nah, apa maksudnya ini? Artinya, jadi kepemimpinan militeristik itu ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter, ya. Jadi sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik adalah lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando keras dan sangat otoriter, kaku, dan seringkali biasanya itu kurang bijaksana, ya. Nah, itu kepemimpinan militeristik itu seperti itu. Terus kemudian menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. Nah, ini bawahan itu harus patuh, ya. Tidak ada kata tidak, itu harus patuh. Itu untuk militeristiknya. Kemudian sangat menyenangi formalitas. Jadi upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Nah, itu ya. Jadi tipe-tipe atau sifat-sifat dari kepemimpinan otoriter atau militeristik, ya. Nah, kemudian tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari bawahannya. Komunikasi hanya berlangsung searah. Jadi apa namanya, dari atas ke bawah gitu saja, tidak apa namanya, tidak seperti untuk keputusan itu tetap berada pada puncak pimpinan, ya. Jadi untuk anak buah atau bawahan tidak ada kesempatan untuk memberikan apa namanya, menjawab, memberikan saran, itu tidak, ya, seperti itu. Kemudian ada lagi tipe kepemimpinan otokratis, ya. Nah, ciri-cirinya apa saja yang otokratis? Nah, ini mendasarkan pada kekuasaan dan paksaan mutlak. Nah, ini sama dengan militeristik, ya, hampir sama semua seperti itu. Kemudian ada tipe kepemimpinan laissez-faire, ya, itu. Kemudian ada tipe kepemimpinan populistis, kemudian ada administratif. Nah,
Ya, banyak sekali ini untuk tipe-tipe dari kepemimpinan. Baik, sementara sekian dulu apa yang saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan untuk minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi adalah untuk deskripsi dari kepemimpinan ya, definisinya kepemimpinan, kemudian fungsi-fungsinya, tujuannya. Nah, itu tadi semua sudah kita bicarakan. Minggu depan kita bicarakan dan kita diskusikan untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.